Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil kafi huwallah. Bismillahil syafi huwallah. Bismillahil wafi huwallah. Alhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yahdikumullah kalamullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya sayyidil barakah ya imamil karamah amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para ustadz, para kiai, sesepuh, bina sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya mari kita awali mendoakan beliau, orang tua kita, guru kita, pembimbing, pengasuh kita, Al-Mukarram Bapak Kiai Jogor Isam serta ibu dan juga eyang guru kita Syekh Maulana Kanjeng Gusti Yang Haji Muhammad Al-Ghazali Syekhul Islam. Semoga senantiasa dimakamkan di pangkuan sucinya Allah, dimuliakan, dibahagiakan selalu, diberkahi putra putri beliau, keturunan beliau, disatukan murid dan jemaah beliau, dan digabungkan ruh rasa kita dengan Firdaus Kudus beliau. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Ya Allah ya Allah kepada beliau sesepuh kita sahibul baik Al-Mukarram Sinbah Sarma sekeluarga beserta keluarga besarnya yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin saudara-saudaraku seiman seakidah, senasib seperjuangan fidil Islam, rahimatullah. Syukur tasakur kembali, mari kita aturkan keharibaan Zat yang setiap saat dan detik menggenggam kehidupan kita, setiap saat dan detik mengawasi kita, setiap saat dan detik mencurahkan nikmat lahir dan batin dalam kehidupan kita, baik yang kita sadari maupun tidak, bahwa kita hidup kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita ikrarkan bersama-sama syukur kita biqaulina alhamdulillah. Salawat beserta salam kita sanjungkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang proklamator dinul Islam, yang hadirnya adalah wujud kasih sayang Allah, memberikan suri tauladan bagi kita semua untuk kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan umat Rasulullah yang hakiki, yang sejati. Amin Allahumma amin. Saudaraku seiman seakidah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di malam ini, di tengah kantuk kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam acara doa bersama mendak kalih atau 2 tahun berpulangnya beliau almarhum Simbah Karti bin Mbah Kasmo Bakti kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana doa-doa kita yang telah kita bersama, semoga roh suci beliau ditempatkan di pangkuan sucinya Allah, dimuliakan, dibahagiakan oleh Allah, diberkahi dengan maghfirah, dan keluarga besarnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin.
Saudaraku seiman seakidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sejenak mari kita iqra bil nafsi. Sejenak mari kita membaca dalam diri kita sendiri bahwa inilah qudratullah, inilah takdir Allah, di mana kita ini dari Allah, milik Allah, dan akan kembali kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini yang pertama di alam arwah, di alam ruh, satu sof, satu barisan dengan malaikatnya Allah. Kemudian kita mendapatkan mandat dari Allah, dimasukkan di dalam janin, dikandung ibu kita. Setelah itu dilahirkan di muka bumi sekarang ini, alhamdulillah. Dilahirkan di muka bumi liya'budun, untuk mengabdi kepada Allah, yang sebetulnya telah kita ikrarkan di hadapan Allah. Qalu alastu bala syahidana, apakah kamu menyaksikan aku ini Tuhanmu? Dan kita telah menerima perjanjian suci itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dunia ini diberikan oleh Allah. Kita tidak akan mampu menghitung berapa besar nikmat dunia, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kita tidak bisa menghitung nikmat bertetangga, berkeluarga, berumah tangga, beranak, berkeluarga, bersosialisasi dengan masyarakat, nikmat ilmu, nikmat harta, nikmat semuanya. Ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita diberikan nikmat yang tidak diberikan ke gunung? Diberikan nikmat yang tidak diberikan ke pohon-pohon, diberikan nikmat yang tidak diberikan kepada air dan angin. Sebab manusia fi ahsani taqwim, kita yang diutus oleh Allah sebagai khalifatu fil ard, sebagai wakilnya Tuhan, wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nikmatnya paling luas, nikmatnya paling dalam. Tapi satu yang perlu kita ingat, setitik nikmat dari Allah ini akan ada pertanggungjawaban, akan ada yaumul hisab. Nikmat ketawa ini ada hisabnya, nikmat tersenyum ini ada hisabnya, nikmat makan, minum, bicara, mendengar, semua ini ada hisabnya. Maka digelar dalam semesta ini yang benar dan yang salah, hak dan batin. Maka untuk melunasi hisab kita di dalam semesta ini, maka perbanyak kebaikannya. Kita telah menikmati nikmat kaki untuk berjalan. Nantinya ini akan dievaluasi, akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara kaki berjalan untuk kebaikan dan kejelekan itu banyak mana. Kita merasakan nikmat tangan untuk memegang, untuk bersentuhan, antara yang baik dan buruk itu banyak mana. Ini hisab. Telah kita gunakan pandangan mata kita dengan jelas dari lahir sampai sekarang, antara memandang yang baik dan memandang yang mengakibatkan keburukan, ini banyak yang mana. Kita telah menerima nikmat keluarga, berumah tangga, antara keluarga ini kita bawa untuk kebaikan dan keburukan, ini banyak mana. Kita menerima nikmat harta benda dari Allah, harta ini antara kita gunakan untuk kebaikan, kemanfaatan, dan keburukan, ini banyak mana. Kita telah menerima pengetahuan yang luas, ilmu dari Allah, ini untuk baik dan buruk, banyak yang mana. Inilah saatnya kita berhitung, mengevaluasi dalam langkah perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang itu yang betul-betul manusia di muka bumi ini yang beruntung adalah kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya.
Kalau sama ini belum beruntung, diberi modal 100.000 oleh Allah, kembali kepada Allah bawa 100.000, ini namanya bogawan. Belum beruntung. Beruntung itu modal 100 kembali menjadi 200 kembali menjadi 500. Apa? Diberikan modal oleh Allah, kembali harus membawa kemanfaatan. Maka layak Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu yang ada manfaatnya untuk manusia lain, bukan untuk dirinya sendiri. Manusia membawa manfaat untuk dirinya sendiri, untuk istrinya, untuk anaknya, orang tuanya, tetangganya, ini baik. Tapi ketika Rasul yang paling baik, tidak hanya itu, yang membawa manfaat bagi semesta, bagi seluruh alam, bagi manusia yang lain. Dia hidup tidak hanya mengambil beban untuk pribadi dan keluarganya, tapi juga mengambil beban perjuangan bagi Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tenaganya ada yang dicurahkan untuk perjuangan Rasul, ilmunya ada yang dicurahkan untuk perjuangan Rasul, doa-doa sucinya untuk perjuangan Rasul, tidak hanya untuk pribadinya. Ini kesempurnaan manusia, yaitu dia bisa menorehkan karya dalam kehidupannya untuk semesta, untuk dunia seisinya, sehingga betul-betul sebaik-baiknya manusia yang memberi manfaat untuk manusia lain. Alhamdulillah. Subhanallah. Dan juga wasiat Rasul, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Mumpung jembar kalangane, mumpung padang rembulane, berlomba-lombalah dalam hal kebaikan, bukan keburukan. Dalam hal kebaikan, dalam hal kebenaran. Bagaimana hari ini ada kemanfaatan yang bisa aku jalankan, bagaimana besok ini ada kemanfaatan yang lebih luas, bagaimana minggu ini ada kemanfaatan yang aku jalankan, bulan ini lebih luas kemanfaatannya, bagaimana keburukan ini semakin ringan dan hilang dari diriku. Alhamdulillah. Inilah perjuangan suci, memperjuangkan langkah kita agar menuju kebaikan, kebenaran dan ridho Allah, memperjuangkan langkah kehidupan kita menjauh dari jalannya syaitan, dari jalannya kebatilan. Maka disinilah ada yang namanya hisab tadi, atau dalam bahasa kita dinamakan hukum karma. Hukum karma itu berasal dari bahasa hukum karomah, hukum semesta yang diterapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak peduli anak kiai, tidak peduli anak haji, tidak peduli anak syekh, tidak peduli petani, pedagang, pegawai, semua akan menerima hukum sebab akibat. Ini yang manusia tidak menyadarinya. Maka Rasulullah membantu kita, memberikan penjelasan. Hidup kita ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, dari kita lahir sampai umur 20 tahun ini waktunya belajar, waktunya bersenang-senang dalam belajar, senang-senang sebagai anak kecil, senang-senang mulai menyukai lawan jenis, senang-senang dalam menyukai ilmu dan lain sebagainya. Itu pun harus dalam aturan, namanya waktu untuk bersenang-senang dan untuk belajar. Alhamdulillah. 20 tahun kemudian, yaitu umur 20 sampai 40 ini berkarya. Waktunya peras keringat banting tulang membawa karya. Dari 20 sampai 40, ibarat pegawai negeri ini masa-masa kita itu mengabdi kepada negara. Masa kita adalah masa bakti. Dan 40 sampai meninggal sampai 60 adalah hasil daripada 20 sampai 40. Disinilah waktu krusial manusia itu di umur 40 sampai 60.
Manusia ini tidak sanggup terkadang menerima usia yang 40 sampai 60, sebab disitulah karma akan berdatangan dalam kehidupannya. Dulu umur 20 pernah menanam keburukan, di umur itu akan hadir. Umur 30 pernah menanam keburukan yang belum ditobati dan mohon ampun kepada Allah. Umur itu, umur 40 sampai 60 akan ditimpakan dalam dirinya. Ono wae masalah yang dihadapinya, ada saja itu kiriman-kiriman dari masa lalu kita. Maka di setiap ngaji kita diajarkan guru kita, guru kita memohon ampunan untuk dosa masa lalu. Secara individu pun demikian, panjatkanlah doa, ya Allah ampuni dosaku masa lalu. Ampuni ya Allah kezalimanku di masa lalu yang aku sadari maupun yang tidak, tolong ampuni, agar tidak menjadi buah karma di masa depan. Alhamdulillah. Kalau kebaikan yang kita tanam akan berbuah kebaikan, berbuah keberkahan di usia 40 ke atas ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah, apa yang harus kita lakukan di usia kita? Seandainya usia sudah 40 ke atas, maka memohon ampunlah kepada Allah. Tidak hanya formalitas tapi sungguh-sungguh. Yang kedua, bersyukurlah atas nikmat yang diberikan kepada Tuhan. Yang ketiga, minta tolonglah agar istiqomah sampai akhir hayat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena umur 40 ke atas ini kita harus siap-siap. Dalam tembang Jawa ini namanya adalah betul-betul pangkur, mungkur dari segala hal yang tidak perlu. Membuka aib orang lain tidak perlu, menjelekkan orang lain tidak perlu, mengabarkan hal-hal keburukan orang lain tidak perlu. Perlunya adalah mengkondisikan diri kita agar selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, mohon ampun taubatan nasuha dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, menghaturkan syukur terima kasih dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, waspada, mohon perlindungan pertolongan Allah agar istiqomah sampai akhir hayat, agar tidak macam-macam di akhir hayatnya. Di masa-masa tuanya tidak aneh-aneh, tapi betul-betul setia di jalan yang diridhoi oleh Allah. Sudah bukan saatnya mengandalkan harta, menyombongkan kekuatan, karena sudah mulai lemah. Di usia itu hanyalah berserah diri kepada Allah. Di usia itu hanyalah menyapa dan menyapa kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin, maka di usia itu akan hadir karma-karma yang baik dalam kehidupan kita dan luntur karma-karma buruk dalam diri kita. Amin Allahumma amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentunya kita harus mempelajari semesta, hukum-hukum semesta, bahwa kita ini miliknya Allah. Kita ini dari Allah. Kita ini aslinya tidak ada, diadakan, tidak wujud, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan kembali kepada Allah yang telah kita ambil harus kita kembalikan. Kita merasa ada, maka harus pada satu titik bahwa kita ini enggak ada, yang ada hanya Gusti. Kita pernah merasa kuat, ini harus kita kembalikan. Kita ini lemah, yang kuat hanya Allah. Sekian tahun dulu kita merasa pandai, pintar, harus kita kembalikan. Yang pintar hanya Allah. Kita ini manusia, hamba Allah, yang bodoh, lemah, yang sangat betul-betul membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pribadi ikhlas akan hadir dalam diri kita. Ngaji itu targetnya menggapai keikhlasan. Ikhlas menjalani qada dan qadar. Qada itu rencananya Allah, qadar itu kepastian atau takdirnya Allah. Kalau dalam perjalanan ternyata kita berbuat salah, kemudian hadir hukuman, ya harus ikhlas. Jangan grundel, jangan ngaudit kepada Allah bahwa inilah buah dari perbuatanku, aku terima ya Allah, terima kasih ya Allah.
Semoga ini menjadikan terampuninya dosa-dosaku. Alhamdulillah. Kalau sedang lalai dan diperingatan harus ikhlas. Terima kasih peringatanmu ya Allah. Kalau sedang diuji oleh Allah pun ikhlas. Materi ujiannya apa terserah Allah, terserah ruh dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jalani dengan lillahi. Legowo dalam batin akan menjadikan manusia mudah menggapai kebahagiaan hidup. Walaupun menjadi petani, pedagang, pegawai, apapun, dia akan bahagia. Dia akan mampu menyikapi kehidupannya dengan berbahagia. Dia sudah beres dengan dirinya sendiri, sudah beres, dia diciptakan sebagai hambanya Allah. Ini sudah final, sudah alhamdulillah. Masalah nanti jadi apapun lillahi ta'ala. Yang penting kewajibannya berikhtiar, landasannya tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah menemukan titik itu, berarti sudah menemukan apa yang harus dicapai dalam hidup. Sudah arahnya jelas, sudah terontong-terontong arah yang mau dicapai. Tapi kalau belum menemukan itu, walaupun jambul akan tetap terbelenggu dalam kesusahan, keresahan, kegelisahan, kegundah-gulanaan, tidak tenang hidupnya, tidak punya duit pun resah, punya duit pun bingung. Menjabat bingung, tidak menjabat bingung. Manusia lirkat yoga dan interi. Bingung itu zaman akhir. Yang jadi pejabat bingung, yang jadi petani bingung, yang jadi anak buah bingung, yang jadi bosnya juga bingung, yang jadi muda, tua, cewek, cowok, semua bingung. Sebab apa? Belum menemukan tujuan yang mau digapai. Ada angin dari utara, dia akan ke selatan. Ada angin dari selatan, dia akan ke utara. Tetapi orang yang sudah menggapai betul-betul tujuan daripada hidup yang benar, maka dia akan tegar, sebab di dalam bimbingan Allah Subhanahu. Yang dirindukan umur 40 ke atas hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah tidak mau mencampuri masalah-masalah orang lain, sudah tidak mau terlibat dengan masalah-masalah yang memberatkan, maka dia fokus dengan tujuan hidupnya, fokus dengan apa yang mau digapainya, mulai memilih apa yang harus ditempelkan aplikasi dalam hatinya dan apa yang harus dilepaskan aplikasi di dalam hatinya, agar hati ini nyaman dan ringan dalam kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada puisi yang sangat fenomenal dari Jalaluddin Rumi. Wahai sang pencari cinta, maka jangan pernah membawa beban yang lebih dalam hidupmu, agar sayapmu ringan mengepak menuju cinta kasihnya. Alhamdulillah. Bawa hal-hal yang manfaat dalam sayapmu, agar sayap ini ringan. Apa artinya? Jangan mengambil urusan-urusan yang tidak ada manfaat, apalagi yang berbau kezaliman dan kemaksiatan. Itulah perjuangan yang hakiki, perjuangan yang sejati, menata kembali cara kita menjalani hidup agar lebih baik daripada kemarin, agar terbuka jalan kembali kepada Tuhan kita, agar kita tidak menjadi gelandangan hakiki, tetapi menjadi manusia yang mampu kembali ke asalnya. Asal kita dari Allah, kita ini milik Allah dan mampu kembali ke hadirat Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amin Allahumma amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentunya program ikhtiar kita adalah dengan berpuasa di wetonnya masing-masing. 2025 akhir ini program amalannya puasa, mosoni wetone dewi-dewi. Mosoni apa? Hari lahirnya. Kalau bisa kholwat, kalau nggak bisa yang penting berpuasa.
mulai di program sesuai nyetune dewi agar ringan langkah dohir batin kita. Sudah saatnya agar ringan di dalam kembali kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian doa bersama di malam ini dalam mendak pintu 2 tahun kembalinya beliau kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga betul-betul diterima di pangkuan suci, dimakamkan di pangkuan sucinya Allah, diberkahi dengan maghfirahnya Allah, dimuliakan dan dimuliakan selalu, dan keluarga besarnya dirahmati Allah. Amin Allahumma amin. Dari awal sampai akhir tentunya banyak khilaf, banyak salahkan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih pula kepada Sahibul Bait sekeluarga besarnya. Semoga berkah demi iman dan takwa. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya demikian akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afwikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi